Selamat siang Bu Rince. Selamat siang Ibu Devi. Apa kabar Bu Rince hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Apakah Bu Rince ada waktu untuk kita berbincang-bincang hari ini? Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih Bu Rince. Seperti yang sudah diberitahu kemarin ya Bu Rince, yang mana saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Rince nantinya. Yang mana tujuan supervisi akademik itu akan membantu Bu Rince dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bu Rince dalam pembelajaran kepada siswa di kelas. Tujuan kita mengadakan praobservasi ini yang sekarang ini adalah untuk meninjau bagaimana persiapan Bu Rince untuk supervisi kita nanti. Jadi Bu Rince dalam kita berbincang-bincang hari ini tidak terasa berlebihan kan? Tidak. Kita santai. Iya, terima kasih. Apa yang Bu Rince harapkan dengan perbincangan kita hari ini? Mudah-mudahan ada yang dibawa suatu pembelajaran yang lebih baik lagi, bagaimana melakukan supervisi atau tindakan di kelas itu pembelajaran ke anak kita supaya anak kita dapat menerima pembelajaran lebih baik. Rencana Bu Rince untuk supervisi besok, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Rince capai dalam proses pembelajaran besok? Mudah-mudahan tujuannya tercapai ya Bu. Iya. Dengan di sini tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan kartu bilangan. Jadi diharapkan kalau menggunakan kartu bilangan ini peserta didik mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan yang kurang dari 2. Oh, dengan kartu bilangan. Iya, kartu bilangan. Iya. Menarik sekali Bu Rince. Dengan tujuan yang setelah Bu Rince sampaikan tadi, apa pengembangan yang ingin Bu Rince capai dalam supervisi nanti? Ya. Jadi di sini materi yang akan disampaikan ke peserta didik itu dapat dilakukan dengan lebih menarik sehingga atau membuat minat siswa kita ini untuk belajar lebih lagi gitu ya. Dan itu melaksanakan pembelajaran dengan kreatif, ceria ya. Jadi memperhatikan kesiapan peserta didik kita dan memperhatikan sosial dan emosional peserta didik kita. Dan itu juga melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita juga memperhatikan itu minat dan gaya belajar siswa yang sering misalkan bagaimana sih pembelajaran siswa ini yang supaya dapat memacu atau minat siswa itu lebih dapat sesuai dengan tujuan itu tercapai dengan adanya media pembelajaran karakter siswa kita ya. Bagus sekali itu Bu Rince, seperti yang Bu Rince bilang tadi ya, mungkin lebih aktif siswa mungkin Bu Rince nanti memberikan sesuatu ya. Terima kasih Bu Rince. Nah, dengan yang Bu Rince harapkan tadi itu Bu Rince juga punya strategi. Apa strategi itu Bu Rince nanti yang untuk supervisi kita nanti? Jadi mudah-mudahan besok terlaksana ya Bu ya. Rencananya itu Bu, saya akan menggunakan media pembelajaran seperti tadi kartu bilangan dan juga itu menggunakan infocus. Kita akan di situ kita akan memutar musik untuk melakukan ice breaking supaya anak lebih semangat lagi dalam melakukan pembelajaran. Dan juga itu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan secara langsung memberikan apresiasi kepada siswa kita yang berupa misalkan setelah anak berhasil menjawab, kita apresiasikan langsung bagaimana atau mengucapkan terima kasih atau memberikan kamu hebat, kamu bagus, kamu baik. Nah, jadi peserta didik kita termotivasi untuk belajar lebih giat lagi dan teman-temannya yang biasanya diam saja dengan adanya apresiasi ini dapat tumbuh minatnya untuk belajar, untuk melakukan kegiatan pembelajaran di hari itu. Penguatan kepada anak iya. Anak yang biasanya diam, dia punya imajinasi yang bagus sesuai dengan karakternya. Mungkin yang sukanya bergerak ke depan, dia bisa menyalurkannya ya. Bagus sekali ya Bu Rince. Mudah-mudahan dengan yang telah Bu Rince sampaikan tadi, tujuan pembelajaran, kemudian pencapaian yang ingin Bu Rince capai, kemudian strategi yang akan Bu Rince rancang sesuai FPP ya Bu Rince. Mudah-mudahan supervisi kita nantinya kapan bisa kita supervisi? Bisa kalau Ibu insya
Allah mungkin besok bisa dilaksanakan. Kalau Bu Devi siap, bisa besok dilaksanakan supervisi di kelas. Ya, terima kasih. Dengan rencana besok kita akan supervisi. Rince itu juga perlu menyediakan apa yang persiapan Rince ya. Kemudian kesehatan Rince. Pokoknya Rince jangan merasa terbebani. Mudah-mudahan tidak ya. Pokoknya kita enjoy saja. Dan sukses untuk kita semua ya Bu Rince. Terima kasih ya Bu Rince. Sukses sama Bu Devi ya. Terima kasih untuk pra observasi dengan Bu Rince dari SD 028 Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu. Oke, siap dan siapa bisa memimpin? Oke, tadi dulu. Gantian yang kemarin sudah dapat, sekarang oke lagi. Ayo, pimpin doanya. Siap? Semangat suaranya. Ayo, siap gerak.
Ini ada kartu bilangan ibu dari 1 sampai 10. Coba lihat. Berapa lihat? Oke, bagus banget. Itu dari 1 sampai 20. Nah, sekarang coba lihat ibu ya, bagaimana kita cara pengurangan bilangan itu menggunakan kartu bilangan ibu ini. Nah, contohnya soal ibu itu 8 dikurang 5. Nah, sekarang pengurangan ini hasilnya itu akan lebih sedikit atau lebih banyak kan ibu? Kalau dikurang sedikit, berarti misalkan itu tadi soal ibu di 8, ibu akan berdiri di angka 8. Kemudian dikurang 5. 8 dikurang 5. Kalau dikurang itu ibu maju atau ibu mundur? Mundur, bagus. Jadi kita mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ibu 5 langkah mundur, ibu berdiri di angka 3. Berarti 8 dikurang 5 berapa Nana ibu? 3. Oke, bagus. Nah, ada yang belum paham? Sudah paham? Ada yang sudah belum paham Nana ibu? Ibu kasih soal, dengarkan ya. Ibu kasih soal 11 dikurang 5. Berarti Umi berdiri dulu. Berdiri aja di angka 11. Berdiri aja enggak apa-apa, sayang. Berdiri. Oke, lihat semuanya ya. 11 dikurang 5. Berarti maju atau mundur, Uki? Mundur. Oke, berarti 5 langkah mundurnya. 1, 2, 3, 4, 5. Angka berapa Uki berdiri sekarang? 6. Berarti 11 dikurang 5 berapa? Nah, oke, bagus. Uki tos dulu. Tos dulu. Oke, bagus. Ayo siapa mau coba? Coba Cia. Tadi udah Uki laki-laki. Sekarang kita yang perempuan di teman kita. Cia. Nanti kita coba ya. Ayo Cia. Cia, soal untuk Cia. 12 dikurang 6. Karena angka 12. Oke, Cia berdiri. Nah, dikurang 6. Cia mau mundur sayang? Oke, berarti mundur 6 langkah. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di angka berapa Cia berdiri sekarang? Jadi 12 dikurang 6 berapa? Oke, bagus. Kasih Bu, give 5 gift. Oke, give 5 gift, Nona, give 5. Give 5 berarti berikan 5. Oh, 4. Mana angka 10? Nah, dikurang 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di angka, berarti 10 dikurang 4 berapa? Berarti 6 lagi. Oke, betul? Betul, 10 dikurang 4, 6. Oke, bagus. Oke, toh. Oke, belum lagi. Bagus ya. Tepuk tangan dulu, kita semua. Oke, jadi itu dia pengurangan dengan bilangan sampai 10. Nah, sekarang ini angkanya besar. Siapa yang berani pengurangan untuk angka besar? Oh, Nisa. Nisa, ibu minta 20 dikurang 8. Cari angka 20. 20 dikurang 8. Berarti banyak angka Nisa. Dikurang 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Satu lagi namanya kurang 8. Nah, jadi di angka berapa Nisa berdiri? 2. Jadi 20 dikurang 8 berapa? Berapa Nisa? Oke, bagus. Oke, ayo kita semua. Dah. Nah, jadi kita bawah ya kata ibu ya. Oke, Aska. Nanti baru berapa? Jadi kalau balonku dulu sini. Sini. Ayo, nyanyi balonku dulu ya. Kita minta Aska nyanyikan balonku. Merah putih, lampu, hijau, dan biru. Meletus.
7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka berapa sekarang berdiri? Jadi 14 dikurang 7 berapa ya? Berapa sekarang? Oke, bagus. Oke, bagus ya. Bagus teman-teman. Pintar, hebat semua anak ibu semua ya. Nah, besok kita akan tampilkan anak ibu yang lain lagi yang ke depan biar semuanya berani untuk ke depan. Bagus. Ibu kasih jempol ibu 4 sama kaki 2 lagi ya. Oke, nah karena sudah latihan tentang pengurangan bilangan sampai 20. Oke, ayo anak-anak ibu keluarkan buku latihannya. Latihan matematika. Coba lihat di tasnya dulu. Sama itu ya. Pemurah nak. Berarti bisa dapat. Bagus kalau bisa. Ayo. Kalau bisa harus bisa. Buat soalnya dulu, buat soalnya. Mana Bina? Ayo pakai itunya. Bina, bukit. Kita gunakan garis bilangannya. Kartu bilangnya. Tambah. Ayo bukit. Dicoba. Kita menggunakan soal yang pertama. Uki mau mencari 8 kurang 7. Ayo. Dicoba. 8 kurang 7. Berarti hasilnya. Oke. Kita buat penelitiannya. Boleh ya. Kalau yang belum bisa pakai kartu bilangannya, yang masih ragu-ragu pakai kartu bilangan di depan. Halo, jawabannya kalau ibu hai, jawabannya halo. Kalau ibu halo, baru jawabannya hai. Semuanya perhatiannya hai. Halo. Jadi sekian dulu pembelajaran kita di hari ini tentang pengurangan bilangan sampai 20. Jadi ibu harapkan, jadi ibu harapkan anak-anak ibu Jin semuanya bisa mengerjakan soal tentang pengurangan bilangan sampai 20. Nah, oke? Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Nurmulyati, PDSD, CGP Angkatan 6, Sumbar. Yang saya hormati Ibu Supriyatin Murawan sebagai fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Indah Ria Susanti sebagai pengajar praktik saya. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan praktek pasca observasi bersama guru saya, yaitu bersama Bu Rince, yang mana kemarin kami sudah mengadakan yaitu pra observasi dan observasi di kelas Bu Rince di kelas 1. Baiklah, untuk tahap ini kita langsung mulai saja. Bu Rince? Ya. Selamat siang Bu Rince. Selamat siang Bu Devi. Bagaimana kabar Bu Rince hari ini? Mohon waktunya sebentar Bu Rince. Ya. Hari ini saya akan mengadakan pasca observasi bersama Bu Rince mengenai hasil observasi yang sudah kita lakukan kemarin Bu Rince. Apakah Bu Rince tidak merasa keberatan? Kita mulai saja ya Bu. Iya. Untuk kegiatan hari ini, dalam kegiatan kita apa rencana pertemuan yang Bu Rince harapkan dengan kegiatan pertemuan kita hari ini? Jadi Bu, insya Allah untuk kegiatan kali ini ingin melihat hasil supervisi atau observasi kita kemarin di kelas. Bagaimana, apakah ada yang perlu diperbaiki atau perlu diadakannya strategi baru dalam pembelajaran kelas. Iya, hasil feedback dengan rencana pertemuan kita ini, apa tujuan yang ingin Bu Rince harapkan dalam kegiatan pasca? Yang saya harapkan di sini berdiskusi dengan Bu Devi bagaimana untuk mengatasi mengenai kemampuan kognitif anak yang berbeda di kelas 1. Kita tahu ya Bu ya, kelas 1 itu kan kalau masuk kelas 1 tuh ada yang sudah bisa membaca dan ada juga sebagian yang belum bisa membaca.
Jadi saya ingin berdiskusi bagaimana untuk mengatasi masalah perbedaan kemampuan siswa kelas 1. Iya. Seperti yang sudah kita lihat kemarin ya, Bu Ince. Iya. Pada kesempatan ini, kesempatan apa yang ingin Bu Ince miliki sekarang dalam situasi pembicaraan kita ya? Ya, di sini mungkin Bu Devi bisa memberikan saran atau bisa kita berdiskusi bagaimana mengatasi kemampuan anak kita yang berbeda di kelas 1 ini. Jadi mungkin Ibu Devi ada masukan untuk saya bagaimana strategi yang bagusnya. Seperti kita lihat kemarin di kelas 1 Bu Ince ya, anaknya dari sekian banyak itu kemampuan berbeda-beda. Ya. Dalam observasi kita kemarin itu dari skala 1 sampai 10, di skala berapa Bu Ince dalam mencapai tujuan yang telah Bu Ince lakukan kemarin? Dilihat dari kemarin kemampuan siswa saya ya, mungkin kalau untuk yang berkemampuan lebih mungkin saya istilahnya levelnya udah istilahnya level 8 atau 9. Tapi di sini untuk siswa saya yang berkemampuan rendah, di situ saya bisa lihat mungkin levelnya itu berada di level 5. Di level 5 ya, ya, di level 5 ya. Apa kekuatan Bu Ince dalam ingin mencapai tujuan tersebut? Di sini kekuatan saya yaitu ingin membuat strategi pembelajaran di mana nanti dengan strategi ini anak yang atau siswa kelas saya yang kemampuannya lebih tinggi dan kemampuannya yang lebih rendah itu tidak jauh berbeda. Jadi di sini saya ingin akan istilahnya membuat strategi pembelajaran yang lebih baik. Ya, yang bisa sesuai dengan karakteristik anak Iya, kita ya, Bu Ince. Ya. Dalam mencapai tujuan tersebut, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Ince dalam mencapai tujuan tersebut? Di sini mungkin kalau dari strategi hambatannya yang saya pikir akan saya hadapi nanti di kelas, kita kan tahu kalau anak yang kemampuannya lebih tinggi ini kalau menyelesaikan tugas itu ya akan lebih cepat selesai dari anak yang berkemampuan rendah. Jadi pasti anak yang berkemampuan tinggi ini pasti akan meribut atau akan berjalan-jalan ya. Jadi anak yang konsentrasi anak yang berkemampuan rendah ini akan terganggu. Jadi di situ mungkin hambatan yang mungkin saya hadapi nanti di kelas. Iya. Dalam observasi kita kemarin, apa rencana yang Bu Ince lakukan agar pencapaian tujuan yang Bu Ince sebutkan tadi bisa tercapai? Dari langkah-langkah strategi yang Bu Ince sudah susun tadi, apa lagi rencananya? Lebih di sini mungkin saya lebih mendalami karakter siswa-siswa saya. Jadi bisa saya nanti strateginya mungkin karakternya atau saya misalkan anak yang berkemampuan tinggi dengan anak berkemampuan rendah itu saya jadikan satu kelompok pembelajaran di kelompok kecil di kelas. Jadi mungkin anak yang berkemampuan tinggi ini bisa membantu temannya. Jadi dia tidak cepat selesai tugasnya, ada bisa mungkin membantu temannya yang berkemampuan rendah untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi dia lebih berkolaborasi di kelas. Jadi Bu Ince dengan rencana seperti yang Bu Ince sebutkan tadi, mudah-mudahan anak-anak dari pembelajarannya lebih baik lagi ya Bu Ince. Bisa Bu Ince sebutkan satu saja strategi Bu Ince yang jitu dalam mewujudkan anak tersebut. Jadi sini mungkin bisa dengan tadi saya tadi bilang di situ membagi anak menjadi kelompok-kelompok kecil. Anak berkemampuan tinggi dengan anak berkemampuan rendah itu dijadikan satu kelompok ya Bu. Nanti ada media pembelajaran, jadi anak akan lebih aktif untuk menyelesaikan materi pembelajaran itu. Dan bisa mungkin kita akan lebih banyak menggunakan media pembelajaran yang fokus. Jadi anak yang kayaknya karakter anak saya ini lebih ke kinestetik. Jadi banyak berjalan, banyak bersuara gitu ya. Jadi mungkin dengan adanya media dia akan membantu dia lebih fokus untuk belajar. Saya belajar ya, Bu Ince. Apa ukuran keberhasilan Bu Ince dalam rencana yang telah Bu Ince lakukan? Tadi di awal kan kita permasalahannya kan anak yang berkemampuan tinggi dengan anak berkemampuan rendah. Mungkin ukuran saya berhasil di sini mungkin dengan tidak adanya terlalu jauh perbedaan anak yang berkemampuan tinggi dengan anak berkemampuan rendah. Mungkin insya Allah anak berkemampuan rendah ini bisa mengikuti temannya yang sudah berkemampuan tinggi. Jadi atau di balance lah gitu ya. Jadi tidak terlalu
jauh berbeda kemampuan. Ya. Bagaimana cara Bu Lince mengetahui gangguan dalam melaksanakan rencana aksi yang Bu Lince lakukan? Ya tadi seperti konsentrasi anak kan gangguannya Bu ya, konsentrasi anak yang kurang, anak yang lebih cepat selesai tugasnya akan meribut. Jadi dengan adanya kelompok ini dan tugasnya akan istilahnya anak yang berkelompok ini akan membantu temannya. Jadi dia walaupun cepat selesai, dia akan ada kesibukan lainnya membantu temannya atau yang belum bisa membaca dibacakan, tolong dibacakan sama anak-anak yang sudah bisa membaca. Jadi kan dia tidak berlari-lari di kelas. Jadi di situ mungkin jadi tidak meribut lah. Supaya supaya itu ya. Komitmen apa yang akan Ibu Lince lakukan untuk selanjutnya? Ya, jadi komitmen yang ingin saya istilahnya lebih mendalami karakter anak, bagaimana anak ini lebih dominannya kemana. Jadi saya bisa berkomitmen istilahnya bagaimana sih mengatasi anak yang seperti ini. Jadi mungkin komitmen saya itu lebih ke mencari karakter anak dengan tidak di anak aja tapi dengan orang tuanya juga, bisa wawancara dengan orang tua gitu ya. Jadi hubungan dengan orang tua juga harus baik. Lalu siapa dan apa yang membantu Bu Lince dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, seperti tidak mungkin kita sendiri aja Bu ya, dari guru kelas aja, pasti ingin juga ada dari orang tua, dari sekolah, teman sejawat, kepala sekolah Bu ya. Jadi ingin istilahnya perlu dukungan kita semua. Jadi mungkin dengan adanya bantuan itu kita lebih dapat membuat atau menjadi sekolah atau khususnya di kelas ada itu pembelajaran yang lebih menarik atau lebih diminati siswa ini, karena kita tahu karakter anak itu dari lingkungan di rumah, dari lingkungan di sekolahnya bagaimana. Iya, terima kasih Bu Lince. Yang terakhir Bu Lince, bagaimana tindak lanjut dari diskusi kita hari ini? Mudah-mudahan Ibu ya dengan diskusi ini anak-anak kelas 1 ini lebih, apalagi dengan pembelajaran implementasi kemerdekaan ini, anak lebih bebas belajar, lebih bebas berkreasi dengan adanya kita buat strategi pembelajaran dengan memahami pembelajaran berdifferensiasi, memahami karakter siswa kita. Selamat ya Bu Lince, mudah-mudahan Bu Lince sukses nantinya dan terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Lince dan kepada Bu Ulia Indah Susanti yang mana dalam kegiatan pasca observasi hari ini sudah berjalan dengan baik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.